Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, para pemirsa LNJ TV kami bisa menjumpai Anda di dalam program Cahaya Kalbu, tentunya di stasiun kebanggaan Anda di LNJ TV. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada setiap hambanya yang mau meminta ampunan pada bulan ini. Dosa apapun kita, apapun yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, apapun pekerjaan kita yang di masa yang lalu dan itu menimbulkan dosa, maka di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu ampunannya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih ampunan di bulan berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, adalah salah satu cara bagaimana kita kembali kepada Allah. Dan kesempatan ini Allah berikan kepada kita di bulan yang penuh berkah ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Makfiruddin tidak sendirian berada di studio ini. Alhamdulillah hadir bersama kami, yaitu Habib Abu Bakar Assegaf LC. Beliau adalah narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, dan beliau akan mengulas permasalahan meraih ampunan di bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, tonton acara ini hingga tuntas sehingga Anda mendapatkan hal-hal yang bermanfaat di dalam acara ini. Untuk itu, kepada Ustadz Habib Abu Bakar Assegaf LC kami aturkan untuk memberikan materi yang ingin disampaikan. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa LNJ TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa tema kita pada sore hari ini adalah bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berbicara tentang tema kita pada sore hari ini, saya ingin mengawali dengan sebuah ungkapan, ala qadril hadaf yakunul intilaq, bahwa ketika kita mau berangkat menuju sesuatu, itu harus terlebih dahulu kita melihat sasarannya atau targetnya. Dengan melihat target itu, maka kita akan bisa menentukan harus bagaimana dan dengan cara apa kita berangkat menuju kepada sasaran tersebut. Kemudian ungkapan ini diteruskan bahwa ketika berurusan dengan rizki atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi, lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Famshu artinya berjalanlah, fi manakibiha di penjuru alam ini, wa kulu mir rizqih dan makanlah daripada rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal mencari rizki yang sifatnya itu duniawi, Allah menggunakan bahasa famshu, berjalanlah. Artinya berjalan itu berarti santai, tidak ngoyo. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang salat, redaksi bahasanya berbeda. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Fas'au artinya bersa'i, lari-lari kecil, yaitu tengah-tengah antara jalan dan lari. Ketika mendengar kumandang azan Jumat, salat, ajakan untuk salat, maka segeralah engkau berjalan dengan cepat atau lari-lari kecil untuk melakukan sholat itu. Pengertian fas'au di sini artinya harus lebih bersegera kita dalam sholat dibandingkan kita mencari rizki.
Kemudian ketika berbicara tentang ampunan dan surga, bahasa Allah Subhanahu wa taala redaksinya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, dan bersegeralah, kata Allah. Jadi musara'ah artinya kalau sudah bersegera, musara'ah di sini tidak boleh ditunda-tunda. Jadi harus bersegera, selama ada kesempatan segeralah engkau meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan untuk berusaha mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi ini. Jadi wasari'u, bahasa yang digunakan oleh Allah, penekanannya lebih lagi. Dan kemudian ketika berbicara tentang menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, penekanannya lebih berat lagi. Allah menggunakan bahasa fafirru ilallah, maka berlarilah kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari sini kita bisa pahami betapa Allah menggunakan redaksi bahasa yang berbeda ketika urusan rezeki, urusan salat, urusan meraih ampunan, dan urusan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing itu dengan penekanan-penekanan yang berbeda. Nah, tema kita pada sore hari ini tentunya kita fokuskan pada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mencari surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang surga itu oleh Allah disediakan, dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya juga ada hubungannya yang erat dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwa salah satu bulan, bukan salah satu, bahkan satu-satunya bulan terbaik, kesempatan emas buat kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dikatakan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Bulan yang awalnya adalah rahmat, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah tuangkan rahmatnya untuk seluruh hamba-hambanya. Dan pertengahannya dari tanggal 11 sampai ke tanggal 20 maghfirah, ampunan Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang beribadah di bulan Ramadan. Wa akhiruhu, dan puncaknya akhirnya dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan adalah idqun minan nar, pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita masih berada di fase rahmat, tapi tentunya rahmat itu sendiri, di dalam rahmat itu pun juga ada kandungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dirahmati oleh Allah, maka berarti dia juga tentunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya jangan sampai kita sia-siakan bulan yang mulia ini. Ramadan itu sendiri, kata para ulama, diambil dari sebuah akar bahasa Arab yang fi'ilnya adalah ramadha yarmudu, yang artinya membakar. Ada juga yang memang mengartikan dinamai Ramadan karena berada di musim panas. Tetapi sebagian lagi mengatakan Ramadan diartikan bulan yang membakar dosa-dosa kita. Jadi saatnya kita membakar habis dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Kemudian tentunya kita harapkan kita termasuk di dalam apa yang disabdakan Nabi SAW, man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan beribadah di dalam bulan Ramadan, melakukan siyam dan qiyam, semua itu didasari dengan iman dan didasari dengan ihtisaban, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka
janji Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Tentunya dosa-dosa yang berhubungan antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa yang berhubungan antara hamba dengan makhluk yang lain. Maka dengan demikian, ketika keluar Ramadan, kita layak untuk menyandang predikat al-faizin, orang-orang yang beruntung. Karena itu kalau sudah keluar Ramadan, kita selalu memohon kepada Allah, ucapan minal a'idin wal faizin itu sebenarnya bukan sekedar ucapan, tapi itu doa. Di situ ada jumlah yang tidak disebutkan atau mahdzuf, jumlah yang mahdzufah. Di situ kita mohon kepada Allah, minal a'idin, ay Allahumma ja'alna minal a'idin. Minal a'idin artinya, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang kembali. Ada yang mengartikan kembali kepada fitrah, kepada kesucian, sebagaimana ketika kita lahir tidak ada dosa sama sekali, bersih, suci. Ada pula yang mengartikan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan nantinya. Wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Yang beruntung itu siapa? Orang yang beruntung tentu bukan mereka yang banyak hartanya, bukan yang berlimpah duitnya, bukan yang tinggi jabatannya, tetapi orang yang beruntung adalah yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harapkan kita termasuk di dalam kelompok tersebut, minal a'idin wal faizin, dengan menyempurnakan tentunya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Itulah harapan kita bersama tentunya, yang mudah-mudahan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar mendapatkan semua anugerah Allah yang dicurahkan di bulan Ramadan ini, baik rahmatnya, maghfirahnya, maupun idkun minan nar, pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Habib Bakar Segaf telah memberikan muqaddimah berkaitan dengan meraih ampunan, bersegera meraih ampunan di bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang ada di rumah, tentunya Anda yang ada di rumah ingin berinteraksi langsung dengan beliau. Alhamdulillah, beliau bisa hadir di tempat kita dan bisa memberikan materi ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan beliau menambah kita memahami agama ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membincangkan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan yang luar biasa, Allah berikan keleluasaan kita untuk meminta ampunan di bulan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, para pemirsa yang ada di rumah, mari kita gunakan setiap waktu, setiap detik yang ada di bulan Ramadan ini untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib, kalau tadi Habib sempat menyebutkan tentang berkaitan dengan redaksi yang berbeda-beda dalam hal ketika rezeki, ketika sholat, ketika meminta ampunan, dan ketika bermohon mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan dengan redaksi yang berbeda-beda. Nah, berkaitan dengan redaksi-redaksi itu, saya ingin tanyakan adalah dalam hal ini sampai-sampai Allah memberikan perbedaan kalimat dalam mengucapkan bersegera dengan kata-kata, yang satunya dengan berjalan cepat, satunya setengah berlari, bahkan satunya dengan berlari bahkan lebih cepat lagi. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan hikmahnya ketika hal ini disampaikan itu apa sih, supaya para pemirsa yang ada di rumah juga bisa memahami lebih detail dari ucapan Habib tadi. Iya. Sesuai tadi yang saya sampaikan, tentunya setiap redaksi bahasa itu juga mempunyai satu tujuan. Jadi redaksi bahasa yang digunakan Allah Subhanahu wa taala tersebut menandakan bahwa ada hal-hal yang butuh penekanan khusus, artinya harus
dengan sungguh-sungguh kita melakukan itu, ada hal-hal yang kita melakukannya nggak perlu terlalu ngoyo-ngoyo gitu. Ya, seperti ketika urusan rezeki, famshu, jalanlah kata Allah. Artinya apa? Kamu jangan ngoyo cari harta gitu loh. Karena mau ngoyo ataupun tidak, toh rezeki kamu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan terlalu kamu habiskan energi kamu sedemikian rupa hanya sekedar untuk mencari dunia yang sifatnya sementara gitu. Kalaupun mendapatkan dunia, jadikan dunia itu sebagai ladang kita untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Jadi penggunaan famshu di sini artinya jangan terlalu ngoyo, jangan kamu habiskan energimu, waktumu hanya sekedar untuk mengejar dunia gitu. Masya Allah. Berbeda ketika sholat. Kalau sholat harus cepat. Kalau sudah masuk waktu sholat, kumandang azan sudah kita dengarkan, fas'au, ngapain ditunda-tunda gitu. Sholat itu adalah kewajiban. Kita mauquta adalah kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya gitu. Maka ketika mendengar kumandang azan yang berarti itu pertanda waktu sholat sudah masuk, bersegeralah fas'au. Seperti orang yang sa'i, lari-lari kecil gitu ya. Jangan diakhir-akhirkan sholat itu, apalagi tanpa ada alasan, dan lebih-lebih sampai keluar dari waktunya, meninggalkan sholat. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Kemudian ketika untuk mendapatkan ampunan Allah SWT, Allah menggunakan bahasa wasari'u, bersegeralah. Jangan ditunda-tunda gitu loh. Karena ada sebuah ungkapan bahwa aktsaru siyahi ahlin nar, kebanyakan tangisan dan jeritan penduduk neraka itu minat taswif, karena seringnya menunda-nunda kebaikan. Ya. Jadi saufa, nanti saja saya akan begini, nanti saja saya akan mohon ampun kepada Allah. Toh saya masih banyak kesempatan hidup di dunia ini, masih bisa besok atau lusa saya bertaubat kepada Allah. Hal-hal demikian ini adalah taswif, menunda-nunda. Nah, dikhawatirkan kita kedahuluan ajal sebelum kita memohon ampunan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tentunya yang tidak kita harapkan. Makanya Allah gunakan bahasa wasari'u, bersegeralah selama ada kesempatan, dengan cara apapun hendaknya kamu bertaubat, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ujungnya nanti adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian fafirru ilallah, dalam hal untuk mencari keridhaan Allah kita harus berlari. Tentu sangat jauh perbedaannya antara berjalan dengan berlari. Ya. Berjalan itu begitu santai. Kalau menuju kepada Allah, mencari keridhaan Allah, harus ngoyo. Gitu. Jangan santai. Kalau mau cari ridhonya Allah itu harus ngoyo kita. Kalau begitu segala daya upaya kita harus bazlul majhud. Upaya kita kerahkan betul, kita curahkan semuanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna daripada redaksi bahasa yang berbeda-beda tadi. Ya, baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa bagaimana Habib Abu Bakar As-Segaf dalam memberikan pencerahan kepada kita tentang penggunaan redaksi dalam Al-Qur'an sendiri yang berbeda berkaitan dengan mencari rezeki dunia dengan ketika kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang ada di rumah, tentunya para pemirsa yang ada di rumah ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Nah, inilah kesempatan Anda bisa berdialog langsung dengan Habib Abu Bakar As-Segaf. Beliau adalah narasumber kita pada kesempatan sore ini, dan beliau datang dari Pasuruan dan ingin memberikan pencerahan kepada kita yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Mudah-mudahan para pemirsa yang ada di rumah ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya langsung kepada beliau. Silakan Anda menghubungi, di layar televisi Anda akan ditayangkan nomor yang bisa Anda hubungi untuk bertanya kepada beliau secara langsung. Nah, Habib juga sambil menunggu pertanyaan dari para pemirsa, kalau kita membincangkan tentang puasa ini,
ujung-ujungnya adalah Allah akan memberikan ampunan dan Allah akan menjadikan kita orang yang bertakwa. Kan begitu ya. Allah akan memberikan ampunan. Nah, ketika kita membicarakan tentang ampunan, Bib, maka bagaimana sih cara kita supaya kita ini benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kadang-kadang ada orang yang meminta ampunan, berdoa kepada Allah dan meminta ampunan kepadanya, Allah nggak mengijabah disebabkan karena perilakunya. Nah, mungkin juga Habib bisa memberikan penjelasan kepada para pemirsa yang ada di televisi untuk bisa memberikan pencerahan berkaitan dengan bagaimana sih kriteria agar kita itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapatkan ampunan tersebut dan di akhirnya kita mendapatkan gelar muttaqin di akhir Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan tentunya praktis lebih mudah untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini coba kita bayangkan apa yang enggak kita dapatkan gitu ya, kebaikan di bulan Ramadan ini coba. Tidur saja kita sudah ditulis ibadah oleh Allah. Naumus shaimi ibadah wa shamtuhu tasbih. Tapi ya jangan kemudian dijadikan dalil ya. Ini dalil paling favorit ya sebenarnya. Tidur itu, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, jangan nanti kemudian karena mendengar hadis ini, kalau gitu saya puasa tidur aja. Akhirnya tidur mulai habis subuh sampai menjelang buka puasa baru bangun. Nah, kalau orang yang model puasanya kayak begitu, nanti di akhirat malaikat akan berkata kepadanya, kalau puasa model kayak ente, bayi pun bisa, nggak usah nunggu kamu, kan gitu ya. Pengertian naumus shaimi ibadah artinya ketika orang puasa tidur karena menghindari dosa. Misalnya takut dia keluar, matanya memandang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau pokoknya semua yang bisa merusak pahala puasanya, kemudian dia memilih lebih baik saya tidur aja lah daripada saya terkena maksiat, nanti batal pahala puasa saya. Maka tidurnya itu dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa shamtuhu tasbih, diamnya orang yang berpuasa ketika dia diam karena menghindari ghibah, diam karena menghindari namimah, karena menghindari ucapan berdusta atau semua ucapan yang tidak bermanfaat, maka dicatat oleh Allah seperti membaca tasbih, membaca kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tidur dan diam saja sudah diberikan nilai ibadah oleh Allah SWT karena kemuliaan bulan Ramadan dan kemuliaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita tahu Ramadan awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya itqun minan nar. Tentu akan sangat kebangetan kalau ada orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian keluar Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat-sangat kebangetan. Allah membuka lebar pintu surga, menutup rapat pintu neraka. Setan-setan pun diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ya masih ada gitu loh. Dari umat ini yang mendapati bulan Ramadan, keluar Ramadan dia nonsen, enggak dapat ampunan Allah. Na'udzubillah, betapa ruginya orang seperti itu gitu loh. Sampai-sampai satu dari doa Jibril alaihissalam yang diamini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ketika Nabi berkhutbah, ada 3 doa Jibril yang diamini secara langsung. Assalamualaikum. Iya, Mbak, ada penelpon masuk, mohon maaf. Kita potong dulu. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Beb. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz Mafir. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Tapi saya dengar ini habis kurang sehat kah? Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Semua Alhamdulillah, sehat. alhamdulillah. Beb, saya mau nanya sedikit menyangkut ampunan ini. Kita kan memang selalu diamanahkan untuk selalu meminta ampun kepada Allah, beristighfar dan seterusnya. Tapi di sisi lain mungkin manusiawi juga sih ya, kita suka berpikir apakah
apa ikhtiar kita dalam ampunan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Nah ini bagaimana sih kita paling tidak bisa merasa ini sebenarnya apa yang lakukan yang lalu ini sudah diampuni Allah dan saya sekarang dalam kondisi yang baik. Itu kira-kira gimana kita bisa merasakan ya bahwa Allah ini sudah mengampuni kita. Emang agak beda kalau kita minta rezeki, rezeki berlimpah, punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak sehat, segala macam kelihatan banget gitu ya. Tapi kalau ampunan ini kan sifatnya sangat personal dan kita juga nggak tahu nih, ini nggak kayak report udah dihapus, sudah di tip X segala macam kan nggak tahu kita gimana kira-kira kita bisa merasa bahwa ini ampunan Allah ini sudah saya sih sudah diampuni Allah dan saya sudah mendapatkan. Baik. Mungkin ini bermanfaat buat yang lainnya juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari pertanyaannya, alhamdulillah bisa kita tangkap. Nah, ini rupanya berkaitan dengan tema kita tadi. Ini gimana sih kalau bisa diketahui seseorang itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah? Apakah kalau orang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, rezekinya lancar, ya usahanya berkembang? Nah, inilah yang ditanyakan berkaitan dengan bagaimana kita tahu kalau diri kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini. Mungkin juga para pemirsa yang juga bertanya-tanya, cirinya itu gimana sih kalau orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala? Baik, silakan Habib untuk menjawab. Iya. Kalau tadi yang saya tangkap dari penanya tadi, kalau orang mendapat rezeki itu bisa terbukti, kata dia kan begitu toh. Bisa punya mobil, punya materi, kekayaan yang sifatnya itu kasat mata, bisa terlihat oleh mata. Sedangkan bagaimana kalau orang mendapatkan ampunan Allah SWT? Ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa kita diampuni oleh Allah? Ya. Perlu diketahui bahwa maghfirah Allah, ampunan Allah itu sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata, sesuatu yang gaib. Nah, cara kita untuk mengetahui kita itu diampuni oleh Allah SWT itu bagaimana? Pertama adalah tentunya kita lakukan taubat dulu dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar gitu, yang sesuai dengan syaratnya seperti yang ditetapkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Taubat yang disebut dengan taubatan nasuha itu tentunya pertama di dalam taubat itu ada nadam, ada rasa penyesalan karena melakukan dosa yang dia lakukan tadi itu. Kemudian ada buka, ada tangisan karena menangisi dia telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada janji dalam hati, azam, bahwa dia tidak akan melakukan dosa ini lagi gitu. Kemudian tentunya ada istighfar, permohonan ampun kepada Allah dengan ucapan astaghfirullah misalnya, dan seterusnya, atau kalimat-kalimat yang intinya itu bermakna taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau syarat-syarat itu sudah kita lakukan dengan benar, maka harus ada sebuah keyakinan husnudzon. Kita diperintahkan untuk berhusnudzon kepada Allah, meyakini bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Itu ya. Jadi keyakinan itu harus kita bangun dalam hati kita. Kemudian tentunya kita lanjutkan dengan menyusul perbuatan buruk itu kita hapus dengan perbuatan yang baik. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Karena kebaikan-kebaikan itu bisa menutupi bahkan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi cirinya kalau orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti setelah bertaubat dia lebih baik lagi amalnya, lebih takut kepada Allah SWT, lebih waspada untuk melakukan perbuatan dosa itu kembali. Itu salah satu hal yang nanti akan dirasakan gitu dalam jiwa orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ketahuilah bahwa Allah ini menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini bisa meliputi segala sesuatu gitu ya.
dan ampunan Allah mendahului murkanya. Ampunan Allah lebih luas daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, ada Jadi, penelpon masuk lagi, Bib. Oh ya. Kita sapa dulu pemirsa, Bib ya. Oke, Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Ya, dengan Jan, Ustaz, di Lampung Mangkurat. Ya, silakan Pak Jan, Lampung Mangkurat. Ada yang mau saya tanyakan, Ustaz. Ya. Ya. Siapakah yang dimaksud Abdullah bin Sabah? Satu lagi Abdullah bin Salman. Bisa saya tanya dulu, Ustaz? Satu lagi. Oke, Ustaz. Di surah Ar-Rum ayat 1 sampai 4 diceritakan mengenai kerajaan Bizantium, Ustaz. Artinya mungkin saya lupa panjang sekali, Ustaz. Nah, di situ apa ada kaitannya dengan sabda Rasulullah yang mengatakan pemimpin yang benar-benar pemimpin atau tentara yang benar-benar tentara itu yang telah dibuktikan oleh Sultan Fatih, Ustaz. Apakah itu satu kerajaan, Ustaz, antara yang ada di Quran dengan surat Ar-Rum dengan surat yang sabda Rasulullah mengenai tentara yang disebutkan Rasulullah tadi mengenai Bizantium Sultan Fatih di Turki? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, jelas Bib ya. Nah, tadi yang pertama dilanjutkan dulu, Bib, biar lebih jelas ya. Yang udah. Jadi saya lanjutkan tadi ya, untuk menyempurnakan jawaban yang pertama tadi, bahwa rahmat Allah dan ampunan Allah itu mendahului murkanya gitu. Artinya apa? Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah bahwa kita ini punya Tuhan yang begitu maha mengampuni dosa-dosa kita ketika kita bertaubat kepadanya. Berapa kali pun kita berbuat dosa, di saat kita kembali kepada Allah, di saat kita memanggil nama Allah, di saat kita bertaubat kepada Allah, memohon ampunannya, maka Allah tanpa ada keberatan sama sekali, Allah akan menerima kita, menyambut kita dengan lebih dari apa yang kita lakukan gitu ya, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Allah menyatakan, kalau hambaku berjalan datang kepada aku dengan berjalan, idza atani amshi ataituhu harwalah, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Artinya sambutan Allah itu lebih daripada apa yang kita lakukan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu luasnya ampunan Allah, sampai-sampai ada satu cerita yang mungkin sudah sering kita dengar. Di zaman Bani Israel ada satu orang yang membunuh 99 orang. Ini dosa yang bukan main ya. Dosa itu kan ada klasifikasinya. Ada akbarul kabair, paling besarnya dosa-dosa yang besar. Ada dosa kabair, dosa-dosa besar. Kemudian baru ada shaghair, dosa-dosa kecil. Membunuh orang ini termasuk dosa yang besar, klasifikasinya ya. Dosa yang minal kabair. Setelah dia membunuh 99 orang, dia datang kepada seorang syekh, seorang guru pada zamannya, atau kiai katakanlah pada zamannya. Dia datang, Pak Kiai, saya ini habis membunuh 99 orang. Saya sekarang ingin taubat. Saya mau bertaubat kepada Allah, kira-kira diampuni enggak dosa saya? Nah, kiainya entah mungkin karena belajarnya setengah-setengah atau gimana, ilmunya mungkin tidak dibarengi dengan rahmat, dia justru menjawab, wah kamu ini sudah terlalu banyak dosanya. Kalau membunuh 1-2 orang sih masih wajar, kalau 99 ini kamu nggak akan bisa diampuni oleh Allah gitu. Nah, tentu saja itu nggak benar ya, karena kita hamba Allah, kita nggak boleh menghakimi orang itu nggak akan diampuni oleh Allah, tidak boleh. Yang berhak menghakimi itu hanya Allah, bukan kita hambanya kan gitu. Begitu mendengar ucapan sang kiai ini, si pendosa ini bilang, wah kalau saya sudah nggak diampuni lagi oleh Allah,
mendingan saya genapin aja jadi 100 saya bunuh orang. Kiainya dibunuh sekali. Maka jadi 100 lah orang yang dibunuh. Dia datang lagi ke kiai yang lain, menyampaikan hal yang sama. Pak Kiai, saya membunuh 100 orang. Tadinya 99, kemudian baru-baru saja saya membunuh 1 orang lagi kiai. Dan jadi 100 orang yang saya bunuh. Sekarang saya ingin bertaubat, kira-kira bisa nggak dosa saya ini diampuni oleh Allah SWT? Kata kiainya, ampunan Allah dan rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan daripada dosa-dosa kamu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah dengan cara memohon ampun kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kemudian kamu tinggalkan daerah kamu, pergilah kamu ke tempat, ada satu daerah yang ditunjuk oleh sang kiai itu, disitulah tempat orang-orang soleh. Berangkatlah kamu ke sana, menuju ke sana dan berdiam diri di sana, maka kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah dia, si pembunuh ini, menuju ke desa yang tadi ditunjukkan oleh sang kiai itu. Ternyata di tengah perjalanan Allah menghendaki hal yang lain, justru diambil nyawanya oleh Allah. Matilah dia di tengah-tengah perjalanan sebelum sampai ke daerah yang dituju tadi itu. Maka disinilah terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Yang malaikat rahmat bilang, ini bagian saya ini, dia sudah bertaubat, sudah diampuni oleh Allah SWT. Yang malaikat azab bilang, oh enggak, ini bagian saya ini harus disiksa ini. Nah, ini dosanya besar, dosanya banyak. Di tengah-tengah perdebatan itu turunlah malaikat Jibril alaihissalam menengahi antara dua malaikat ini. Kemudian malaikat Jibril bilang, coba kamu ukur jasadnya orang yang meninggal ini, kamu ukur jarak dia dari tempat desa asalnya, kampung asalnya, dengan kampung yang akan dituju, kampung orang-orang baik itu, lebih dekat kemana jaraknya gitu. Ternyata begitu diukur lebih dekat ke jarak kampung orang-orang yang baik. Maka kata malaikat Jibril, kalau gitu ini bagiannya malaikat rahmat. Jadi sampai sedemikian rupa Allah SWT itu menghendaki kebaikan dan ampunan bagi hamba-hambanya gitu ya. Jadi sebesar apapun dosa itu, yang penting satu, jangan meremehkan dosa yang kecil. Betul, ya. Jangan meremehkan dosa yang kecil, karena dosa kecil kalau kita remehkan justru akan bisa menjadi besar di sisi Allah SWT. Dianggap besar. Dianggap besarnya karena kita meremehkan dosa itu gitu loh. Nah, jadi di satu sisi jangan berputus asa dengan dosa sebesar apapun, di sisi yang lain jangan meremehkan dosa yang kecil. Ini kan cuma dosa kecil gitu ya. Dosa ini begitu saya istighfar, astagfirullah aja udah diampuni oleh Allah SWT. Nah, meremehkan itu justru akan membuat dosa itu dianggap besar oleh Allah SWT. Sebaliknya jangan berputus asa. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Jadi wahai jiwa, janganlah berputus asa dari dosa-dosa yang bertumpuk dan besar, karena sesungguhnya dosa-dosa yang besar itu di sisi Allah dibandingkan dengan ampunan Allah kallamami, tak ubahnya seperti dosa-dosa yang kecil. Baik, Bib, pertanyaan Bapak tadi yang pertama sudah dijawab dengan tuntas. Nanti pertanyaan yang kedua kita break sebentar, Bib ya. Nanti setelah itu Habib bisa memberikan jawaban berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Para pemirsa jangan kemana-mana, kita break sejenak. Setelah ini kita bisa melanjutkan dialog kita dengan Habib Abu Bakar As-Segaf LC. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di stasiun kebanggaan Anda dalam program Cahaya Kalbu. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal yang kita dapatkan dalam bincang-bincang pada sore hari ini, di mana bulan ini bulan ampunan. Allah membuka luas-luas ampunan bagi orang hamba-hambanya yang memiliki dosa. Dan ada satu lagi yang pesan yang sampaikan Habib lagi, yaitu pentingnya kita
meminta ampunan kepada Allah dan jangan sekali-kali meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil apabila kita lakukan terus-menerus itu akan berubah menjadi besar juga. Dan dosa yang besar apabila kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan berkurang juga. Nah, inilah pesan utama yang ingin Habib sampaikan kepada kita. Nah, kembali kepada tema kita pada kesempatan sore hari ini. Tadi ada pertanyaan sedikit, Bib, ya. Mungkin Habib bisa memberikan penjelasan singkat berkaitan dengan pertanyaan tadi, Bib. Ya. Iya. Saya lupa tadi nama penanya kita yang kedua tadi. Kalau yang ditanyakan tentang Abdullah bin Saba, itu sudah jelas. Abdullah bin Saba ini adalah Raisul Munafiqin, penggolannya atau dedengkotnya atau kepalanya orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah salah satu orang yang memprovokasi ketika terjadi perang Siffin antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah hingga terjadi perpecahan dan muncullah sempalan-sempalan dalam Islam, yaitu Syiah dan Khawarij di satu sisi dan di sisi lain yang berbeda, dan itu adalah ulah dari Abdullah bin Saba. Kemudian yang berikutnya tadi itu mohon maaf saya kurang jelas ya dengan pertanyaannya apa, saya kurang bisa menangkap dengan baik, jadi kurang bisa mendengarkan dengan baik. Tapi juga kalau boleh saya sarankan, mungkin alangkah baiknya di saat ini mungkin pertanyaan lebih diarahkan kepada tema kita ya, supaya kita tidak melenceng dari apa yang kita bahas, jadi bisa tuntas gitu ya, sehingga benar-benar kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari pertemuan kita pada sore hari ini. Ya. Baik, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih memberikan kesempatan Anda untuk bertanya kepada narasumber kita, yaitu Habib Abu Bakar Asy-Syaghab LC, yang beliau hadir pada kesempatan ini. Anda bisa langsung bertanya kepada beliau, dan tentunya ini kesempatan ini jarang-jarang ketika kita bisa bertanya langsung pada narasumber, dan Anda bisa bertanya terutama berkaitan dengan tema kita, yaitu meraih ampunan, bersegera meraih ampunan di bulan Ramadan ini. Itu tema utama kita pada kesempatan sore hari ini. Nah, tentunya pemirsa yang ada di rumah ingin bertanya, saya memberikan kesempatan Anda berkaitan dengan tema kita. Nah, Habib, sambil menunggu pertanyaan dari para pemirsa yang ada di rumah, Habib juga sempat menyinggung bahwasanya berkaitan dengan dosa-dosa kecil dan dosa besar, Habib, ya. Nah, sesuatu itu bagaimana sih yang dikatakan kriteriakan dosa kecil dan bagaimana dosa yang dikriteриakan dosa besar? Mungkin para pemirsa di rumah juga berkaitan dengan dosa-dosa kecil ini bagaimana cara meminta ampunan kepada Allah, dan juga bagi dosa besar itu bagaimana cara meminta ampunan kepada Allah. Nah, ini Habib bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan memohon ampunan pada Allah. Iya, dosa itu dikatakan dosa besar, dosa kecil, itu sebenarnya karena memang berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada banyak hadis ketika menyebut dosa itu diawali dengan kalimat minal kabair, termasuk dosa-dosa yang besar ini begini. Nah, jadi karena dasar sabda itulah kita sehingga mengatakan oh ini dimasukkan dalam kategori dosa besar. Yang paling berat sendiri adalah akbarul kabair, dosa yang paling besarnya dosa yang besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyekutukan Allah dengan apapun. Perbuatan syirik ini adalah selain akbarul kabair juga dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali pelakunya bertaubat dari kesyirikan, tidak lagi menyekutukan Allah, kembali kepada keimanan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni ketika dia disekutukan dengan sesuatu,
dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satunya. Kemudian membunuh jiwa seorang mukmin itu adalah juga termasuk akbarul kabair, paling besarnya dosa-dosa yang besar. Kemudian yang termasuk kabair, dosa-dosa yang besar diantaranya seperti perbuatan maaf zina, meminum khamr, kemudian uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua, kemudian syahadatuz zur, kesaksian palsu, sumpah palsu, itu semuanya masuk kategori dosa-dosa yang besar. Itu baru sebagian yang bisa kita sebutkan. Kemudian ada shaghair, dosa-dosa yang ringan, dosa-dosa yang kecil. Kecil itu misalnya tanpa sengaja kita melihat seseorang dengan dengan melihat wanita yang bukan mahram kita dengan pandangan syahwat misalnya, ya. Pandangan kalau itu tidak disengaja bahkan bisa jadi tidak dosa gitu ya. Makanya ada sebuah ungkapan, nazratul ula laka wa nazratus tsaniyatu alaik. Pandangan yang pertama itu untukmu, pandangan yang kedua itu adalah dosa untuk kamu. Yang dimaksud apa? Kalau kita misalnya lagi jalan nggak sengaja ada wanita cantik di depan kita, kita lihat gitu ya, tanpa sengaja kita kelihatan gitu. Pandangan pertama ini, itu istilahnya itu gampangannya rezeki Anda gitulah. Bisa memandang wanita yang cantik. Tapi segeralah buang muka gitu loh. Atau menunduk. Jangan dilanjutkan gitu loh. Kalau misalnya, wah, begitu cantiknya ini perempuan ini ya. Kemudian kok terus dilanjutkan gitu. Nah, justru yang dilanjutkan itulah maka akan menjadi dosa buat kita gitu loh. Yang pertama itu dimaklumi oleh Allah, karena orang ini kan itu salah satu contoh ya, bahwa mengartikan bahwa kita ini tidak akan bisa dengan mudah terlepas dari dosa gitu ya. Karena kita ini bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi, rasul, malaikat itu maksum, nggak mungkin berbuat dosa. Karena memang ada satu penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para ulama, kaum solehin, para aulia itu di bawah maksum, yaitu mahfuz. Nah, yang juga artinya dijaga oleh Allah. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, kesalahan yang mungkin bukan seperti yang dilakukan oleh orang awam, kesalahannya berbeda. Makanya ada istilah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Untuk orang yang di level tingkatan abrar, kadang-kadang dia melakukan sesuatu, dia anggap ini sesuatu yang baik. Tapi di orang yang tingkatannya lebih tinggi lagi, muqarrabin, yang oleh abrar itu dianggap baik, bagi yang muqarrabin dianggap itu dosa. Masya Allah. Jadi tergantung makom-makomnya, tingkatan-tingkatannya orang itu sendiri. Jadi karena kita orang biasa, hamba yang lemah, yang tidak mungkin terlepas dari dosa, maka hendaknya kita terus-menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon ampun itu, Ustadz, nggak perlu nunggu kita berbuat dosa gitu. Betul. Kalau perlu setiap menjelang tidur, karena mungkin kita nggak sadar dalam aktivitas kita sehari-hari itu mungkin kita berpapasan dengan hal-hal yang itu dosa di pandangan Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa kita sadari gitulah. Nah, karena itu saya sarankan setiap sebelum tidur kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua hal-hal yang kita lakukan sepanjang hari yang apabila itu adalah perbuatan dosa. Jadi
ketika kita tidur, seandainya Allah menghendaki mengambil ruh kita di saat kita tidur, maka kita sudah dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting sekali. Dan ada pesan Nabi ketika berkhutbah tentang bulan Ramadan dengan khutbah yang panjang. Di ujung khutbah itu Nabi SAW menyarankan kita di bulan Ramadan memperbanyak 4 hal. Fastakthiru fihi min arba'i khisalin. Khaslatani turduna bihima rabbakum wa khaslatani la ghinan lakum anhuma. Perbanyaklah di bulan Ramadan ini 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Yang 2 perkara adalah kalian membuat ridha Tuhan kalian dengan 2 perkara itu, dan yang 2 perkara lagi kalian sangat membutuhkan itu. Kalian gak akan mungkin terlepas dari dua perkara itu. Kalian sangat membutuhkannya. Apa yang dimaksud dari sini? Yang pertama, 2 hal yang membuat Allah ridha adalah tashhadu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna, yaitu kalian menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. 2 hal yang kalian butuhkan adalah tas'alunahul jannah wa ta'udzuna bihi minan nar, yaitu kalian memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon dilindungi daripada siksa neraka. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Karena itu 2 bacaan ini yang sering kita dengar ya, dan memang kita dianjurkan untuk memperbanyak 2 ucapan ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kemudian ditambah doa yang diajarkan Nabi ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah aku, ya Karim, wahai zat yang maha mulia atau zat yang maha dermawan ya. Jadi itu mungkin salah satu yang perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habib tadi banyak menceritakan pentingnya ini ya, yang 2 hal tadi, subhanallah. Ini sebenarnya kalau mau dikaji ini bagus ini Bib, karena kita kadang-kadang ini materi yang seperti itu kita kurang kaji secara mendalam berkaitan dengan bagaimana kita harus memperbanyak meminta ampunan kepada Allah. Bib, kalau kita tadi Habib sempat menyampaikan bahwasanya kalau kita di aktif mau tidur itu perbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah. Nah, sebaiknya itu bagaimana Bib dalam kehidupan kita ini Bib? Istighfar itu baiknya dibaca ketika waktu-waktu apa saja Bib dalam kehidupan kita ini Bib. Nah, sehingga nanti mungkin para pemirsa, tadi Habib sempat menyinggung salah satunya ya, di akhir sebelum kita tidur minta ampunan. Waktu-waktu yang baik untuk bertaubat itu kapan Bib kita Bib? Ya, istighfar, memohon ampun kepada Allah itu sesuatu amalan yang ghairu muaqqat wa ghairu muqayyad bi zamanin atau bi adadin, sesuatu yang tidak dibatasi waktunya, tidak terikat oleh waktu, oleh jumlah, bilangan, kapan saja, berapa saja, semakin banyak justru semakin baik. Nah, cuman kenapa saya sarankan sebelum tidur? Karena tidur itu kata Nabi SAW, ukhtul maut, saudarinya kematian. Ya. Makanya kalau kita bangun tidur, doa yang diajarkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku.
tidur kita bahasakan dengan mati, karena tidur itu adalah ukhtul maut, saudarinya kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kita kan nggak tahu kita setelah tidur itu apakah kita akan bangun lagi atau tidak, kan gitu. Iya, betul. Alangkah baiknya kita sebelum tidur, satu, istighfar, memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Kemudian ada satu amalan yang sangat mulia sekali. Ini yang juga diamalkan oleh salah seorang waliyun min auliyaillah, yang juga membuat dia berada di derajat yang tinggi di sisi Allah. Setiap sebelum tidur, dia menyampaikan kepada Allah dalam doanya bahwa dia memaafkan semua makhluk, semua orang yang bersalah kepadanya, dan mendoakan seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dia doakan sebelum tidur. Jadi itu satu amalan yang baik sekali untuk dilakukan ya. Dan itu tentu sangat istimewa kalau kita bisa melakukan itu, kita contoh. Kemudian istighfar itu ada banyak macam sebenarnya istighfar, tapi kalau kita mau mudah, yang mana yang bisa kita baca aja. Kita mampu hanya astaghfirullah, ya astaghfirullah. Kalau kita mau menambah lagi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, bisa. Ada juga yang disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini tuan dari semua istighfar. Sayyidul istighfar inilah yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar, tuan dari semua istighfar, dan istighfar ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu ya kita baca juga walaupun tidak dalam jumlah yang banyak ya. Kemudian yang perlu diketahui al-akhul karim, bahwa istighfar itu selain bertujuan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu ternyata juga menjadi satu magnet bagi rizki. Masya Allah. Bagi rizki, dan bisa mengurai banyak persoalan hidup kita, problem hidup kita. Dalam Hakaya Sufiyah diceritakan bahwa suatu saat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaih kedatangan 3 orang tamu yang punya hajat berbeda-beda. 3 tamu ini, satu orang diminta maju, kamu punya hajat apa, datang ke saya. Si tamu ini bilang, ya Syekh, wahai tuan guru, wahai kiai, saya ini petani, tapi kok pertanian saya ini sekarang sering gagal panen, sering kena penyakit, sering rusak gitu. Saya mohon diberikan amalan, doa apa yang harus saya baca, wirid apa yang saya baca supaya pertanian saya baik dan subur. Maka jawab beliau Imam Hasan Al-Basri, alaika bil istighfar, perbanyaklah membaca istighfar. Dia bilang, cuma itu ya Syekh? Ya cukup, itu aja. Maka pulanglah tamu yang pertama ini. Tamu yang kedua dipanggil, kamu hajatnya apa? Kalau saya ini pedagang Syekh, tapi Pak Kiai atau Tuan Guru, saya ini kalau dagang kok sering gagal. Saya ikut orang nanti ada masalah, dipecat. Kemudian kalau saya dagang sendiri saya juga sering rugi. Begitu. Maka amalan apa, wirid apa yang harus saya baca? Kata Imam Hasan Al-Basri, alaika bil istighfar, perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian yang terakhir, tamu yang ketiga datang, juga begitu, ditanya hajatnya apa? Dibilang, saya sudah berpuluh-puluh tahun menikah, sampai sekarang saya belum dikaruniai anak. Saya ingin anak, wirid apa yang saya baca?
Jawab beliau, alaika bil istighfar, perbanyak istighfar. 3 tamu dengan hajat yang berbeda diberikan amalan yang sama, istighfar, istighfar dan istighfar. Ketika murid beliau yang mendengar ini bertanya, ya Syekh, ini tamu 3 ini hajatnya berbeda kok ijazahnya kok sama, kok istighfar semua, apa enggak ada wirid yang lain? Maka beliau menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak mendengar apa Allah berfirman, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang di ayat ini Allah menjelaskan bahwa istighfar itu bisa mendatangkan hujan yang hujan itu mendatangkan rahmat, membuat subur pertanian, perkebunan dan seterusnya. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin, bisa mendatangkan harta gitu ya, rezeki yang banyak. Kemudian wa banina, dan anak bagi mereka yang tidak punya anak. Jadi ternyata istighfar itu juga punya manfaat-manfaat yang lain gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan insyaallah bisa menjadi satu perhatian kita, sehingga kita faham betul bahwa istighfar itu selain dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah, ternyata juga magnetis, menjadi magnet bagi rezeki, mendatangkan rezeki sebagaimana tersebutkan dalam ayat tadi yang saya sampaikan. Baik, alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini cukup menarik, tapi waktu Bib ya yang tidak bisa mengizinkan kita untuk berlama-lama. Untuk di akhir acara ini kami aturkan terima kasih pada Habib yang telah memberikan banyak materi yang berkaitan dengan pentingnya kita meminta ampunan kepada Allah. Dan di akhir ini kami persilakan Habib untuk membaca doa bersama para pemirsa yang ada di rumah untuk mengakhiri acara ini. Kepada Habib kami persilakan. Ya, mungkin kita tutup saja dengan doa yang tadi dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita perbanyak di bulan Ramadan. Jadi nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan doa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar As-Segaf LC tadi mengakhiri pada season acara kita pada kesempatan sore hari ini. Tentunya kami akan menjumpai Anda di dalam program yang sama, tetap pada stasiun kebanggaan Anda di LNG TV dalam program Cahaya Kalbu. Saya Makfiruddin beserta kru yang bertugas pada sore hari ini mohon undur diri. Kita akan jumpa lagi esok hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.